Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita, mohon diperhatikan duduknya. Pakaiannya, kerapian tolong, dasi yang belum rapi silakan dirapikan dulu. Oke, kalau ada nanti terkendala dalam jaringan, mohon dijapri kepada saya ya. Mohon diinfokan apakah ada kendala dalam jaringan atau apapun, biar bisa kita selesaikan. Nanti komunikasikan. Oke, berikutnya sebelum kita memulai lagi aktivitas kita pada hari ini, silakan Andi berdoa, memimpin kita dalam doa. Ya, teman-teman, sebelum kita berdoa mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, Sudah, Pak. kasih. Oke, terima kasih Andi. Ya, saya akan share dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihatkah di layar? Udah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, jadi kita lihat topik kita pada hari ini mengenai perkembangan ekonomi di masa demokrasi. Nah, ini kelanjutan dari minggu yang lalu. Nah, di minggu lalu sudah kita bahas tentang politik. Sekarang kita lihat adalah ekonomi. Ya, jadi sebelum kita memulai, silakan dulu Heni membacakan untuk kita hari ini. Baik, Pak. A generation which ignores history. Ini ya, Pak, yang aku baca. Ya, siap. A generation which ignores history has no past and no future. Dari Robert A. Henslin. Generasi yang mengabaikan sejarah tidak memiliki masa lalu dan tanpa masa depan. Itu, Oke, Pak. terima kasih Heni. Ya, jika kita tidak menghargai sejarah atau kita mengabaikan sejarah, ya ada mengatakan bahwa kita tidak memiliki masa lalu dan tidak memiliki masa lampau. Kiranya ini membuat semangat kita. Ya, selanjutnya lakukan presensi. Sudah dibagikan linknya, ya. Sudah saya bagikan linknya, silakan. Nah, kemarin Ardian tidak hadir, mohon dikirim nanti surat izinnya ya, biar nanti tidak absen dibuat di presensi kita. Mohon nanti dikirim kepada saya karena akan minggu depan akan saya laporkan tentang presensinya. Paham ya Ardian? Oke. Paham, Pak. Oke, terima kasih Ardian. Ya, apa yang menjadi tujuan kita di pertemuan kali ini? Ya, ini adalah kompetensi dasarnya, kelanjutan dari minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu sudah kita baca tentang KD-nya apa saja. Nah, sekarang yang akan sasaran kita, yang akan diminta dari kita adalah indikator, gitu ya. Indikator yang diminta dari kita itu di 3.4. Nah, jadi diperhatikan goalnya di sini di 3.4 dan 4.4. Ini goal yang akan kita capai, yaitu merekonstruksi perkembangan kehidupan politik ekonomi. Nah, di masa sekarang, nah kemudian nanti bisa kita lihat itu nanti keterampilan, sedangkan nanti di sini adalah kognitifnya, menganalisis kehidupan ekonomi Indonesia saat ini, kemudian nanti bagaimana kita menilai keadaan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, sedangkan afektif gitu ya, afektif nanti yang kita ambil adalah kepedulian, keberanian. Kenapa dituntut keberanian? Karena di sini kita melakukan presentasi, nanti Anda diharapkan berani mengungkapkan pendapatnya, seperti itu. Nah, tujuan yang diharapkan dari seluruh peserta didik dalam pembelajaran artinya mampu menjelaskan perkembangan ekonomi, mampu menganalisis, kemudian mampu menilai, dan terakhir kemampuan yang diminta dari kita adalah mampu menyajikan hasil penalaran. Jadi membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi karena kalian sudah kelas 12 gitu ya. Tuntutannya juga sangat tinggi. Nah, maka nanti target yang kita capai adalah di KKM kita adalah di 75. Paham ya anak-anak? Paham semua? Pak. Oke, baik. Nah, ini agar materi dapat kita pahami, lebih memudahkan kita pemahaman kita dalam pemahaman materi, ini peta konsep yang saya sajikan gitu ya. Nah, ada dua
kita harus membagi dua, ada kendala dalam bidang ekonomi. Nah, yang kedua, cara mengatasi keadaan ekonomi. Nah, ini peta konsep yang harus kita kuasai, garis besar yang harus kita pahami. Seperti itu. Nah, ada Guntur Sarifudin. Nah, dan bisa dibaca juga nanti yang di Google Classroom. Paham ya anak-anak? Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat ada 2 gambar gitu ya. Silakan diamati. Silakan dilihat ya. Silakan berikan pendapatmu terhadap kedua gambar ini. Oke, perwakilan boleh dari siswi dulu. Silakan perwakilan dari siswi dulu. Oke, langsung aja disebut namanya. Absen berapa boleh? Yang siswa boleh, Pak? Oh, boleh juga. Tapi nanti kita silakan dulu nanti dari siswi dulu. Oke, Pak. Oke. Silakan Bu. Saya, Pak. Ika, Ya. Pak. Ya, silakan Absen Nika. 12, Pak. Oke, absen 12. Silakan. Itu, Pak, ada gambar uang yang digunting. Kalau tidak salah yang saya baca dari handout yang Bapak kirim, itu pengurangan nilai mata uang, Pak. Good. Terima kasih. Oke, dari si siswa. Tadi Alim, silakan Lim. Berikan pendapatmu terhadap gambar ini. Yang saya lihat, Pak, yang bantuan sosial tunai, Pak, 600.000. Alim, itu kamu yang lagi dapat BLT ya, Lim? Ya, Iya, satu-satu ya. ke sana. Harap tenang dulu, satu-satu dulu biar. Yang mananya, Pak? Yang bantuan tunainya, Pak? Oke, boleh. Yang bantuan tunai yang dapat, Pak, nampak, Pak, 600.000 nampaknya. Asik tuh. Iya, inilah yang bisa kita Alim, lihat. kalau uang lihat aja, Pak, dia, Pak. Oke, satu-satu dulu boleh nanti ditulis di chat siapa yang mau mengemukakan gitu ya. Biar nanti terarah pembelajaran ini. Boleh di Japri juga boleh, nggak apa-apa nak. Oke, lihat di sini ada yang mau kita lihat, kita kaji. Kalau kita melihat, tadi kan tuntutannya menilai gitu ya. Artinya Anda diminta menganalisis, menilai gitu. Ada 2 gambar dan ini yang akan kita selesaikan melalui diskusi kelompok. Oke. Nah, perhatikan di diskusi kelompok perlu catatan di sini. Ya. Perlu catatan, ada pembagian kelompok ada 4 biar nanti nggak salah ketika diskusi tema-tema yang akan didiskusikan. Kelompok 1 menganalisis keadaan ekonomi saat ini. Tadi sudah diberikan gambar gitu ya, yang bantuan sosial. Kelompok 2 menilai bagaimana ekonomi di masa demokrasi liberal. Kelompok 3 perbandingan. Kemudian kelompok 4 bagaimana pengaruh ekonomi terhadap politik. Nah, karena ini bisa mempengaruhi kehidupan suatu negara. Seperti itu ya. Oke, kalau kelompoknya bisa dilihat? Bisa, Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Saya kelompok 1. Oke. Pak, saya kok sama Januardi terus, Pak. Sama Andi terus. Gantian, Alasan nggak Pak. adil. Kelompoknya Kenapa ada nggak yang 3, ada yang 2. Selamat. Oke, karena jumlah Bagus kita, nilainya lagi nih. sebentar ya. Karena jumlah kita itu tidak, kalau kita kan dibagi 4 nih, sedangkan jumlah kita ada yang ganjil gitu ya. Jadi jangan bilang nggak adil, nanti kita tukar ke pertemuan selanjutnya. Ya, Pak, silakan. kalau enggak si Janu bagi 2 Iya, aja, Pak. Itu Karena kan. hanya saya Jangan perempuan, dibagi-dua Pak. aja, Nanti mereka nggak nggak mau adil. ngerjakan, Pak. Saya sendiri yang ngerjakan, Pak. Nanti Nggak saya usah jadikan lagi, Pak. tumbal, Pak. Saya dan ini tidak mau dipisah dan tidak mau ditambah titik. Oke, biar kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Kendala yang kita itu, silakan bergabung di Zoom ya. Saya berikan waktunya adalah 15 menit gitu ya. Silakan berdiskusi, silakan tanyakan ya. Silakan ditanyakan hal-hal yang kurang dipahami atau ada kendala yang ada. Yuk, silakan. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Ya, kita akan melihat presentasi yang sudah dikirimkan kepada saya melalui Google Classroom. Ya, silakan. Kamu sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke. Punya kami mana, Pak? Kan udah kami kirim, Pak. Itu kelompok 4. Sabar ya, Nak, sabar gitu ya. Ini udah
udah jam 12 biar gak tegang gitu ya. Harap itu dulu. Ya silakan kelompok 1 perwakilan disimpulkan saja, Nak. Ya Andi atau Janu lah, gantian kan saya yang ngerjakan. Oke, silakan Janu. Nggak, bisa dibesarin lagi Pak, nggak nampak nih. Oke, tenang. Bisa. Oke, kelihatan? Besarkan Pak, Oh, iya. masalahnya waktu diskusi kelompok tuh ngerjakan dia tuh cuman ngota aja Pak, nggak ada dia kerja. Nggak Yang tahu, itu minus ke matanya, Pak. nggak tahu dia isinya Pak, orang dia nggak ikut kerja. Terima kasih Pak Alif? atas kesempatan. Iya, silakan. Oke. Lembaga Survei Nasional Carta Politika Indonesia mengeluarkan hasil survei terbarunya yang dilakukan mengungkap tentang penilaian masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan survei tersebut menunjukkan kalau masyarakat menilai saat ini perekonomian Indonesia buruk atau sangat buruk. Secara Oke, keseluruhan, Terima kasih Janu. Kelompok 2 silakan disingkat aja waktu. Silakan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Iya, padat dan jelas ya, Nak. Aku ya Pak, menurut kelompok 2 tadi kita sudah diskusi setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun, Pak. Dan utang dalam Oke, terima kasih. Ini lagi Bali ya, ajak men. itu Ini Sekarang lagi Bali kita ya. kelompok 3. Tenang, Nak. Silakan, harap tenang. Oke, biar yang lainnya juga tidak terganggu. Silakan. Ya Allah. Alif PDKT sama Nanti ya, Heni. di luar kita lanjutkan. sudah tutup Kelompok tahun, 3, silakan Pak. kelompok 3. Dia ke Bali Pak, nggak ngajak-ngajak. Iya, nanti kita jalan kelas ya. Bersama-sama silakan kelompok 3. Perwakilan garis besarnya ya, Nak. Siapa tadi kelompok 3? Baik, terima kasih Pak. Beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal adalah Gunting Syarifudin, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, Nasionalisme The Japanese Bank. Itu Pak. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 4. Silakan. Lim, siapa yang mau ini baca Lim? Saya apa kamu? Alim aja, Alim. Udah, Biar Lim. Neni, Udah, adik Lim. aja lah Dek. tersalurkan. Silakan, Neni Lim. lah, Siapa ada ini? Neni lah Pak. Oke, Oke, silakan. oke. jadi Saya ya. Pak ya. Jadi hasil diskusi saya sama Alim, di sini kehidupan politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa. Nen, panggil abang lah. Tenang, Alim. Alim diam dulu. Dalam Dengerin. pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara atau wilayah tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Neni. Good job Iya, buat Pak. semua diskusinya hari ini. Iya. Terima kasih buat partisipasinya, gitu ya. Pak, ada pertanyaan di kolom chat Pak dari si Janu. Yang Iya, gunting-gunting uang katanya. Oke, berarti sebentar saya jawab dulu. Kita tuntaskan dulu, baru terjawab nanti di sini, biar sekalian penguatan. Oke, maka sekalian menjawab apa yang dipertanyakan oleh si Janu, ya. Maka nanti untuk mengatasi masalah ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, karena memang ada permasalahan tadi sudah kalian diskusikan, ada masalah defisit keuangan, kemudian ekspor hanya dalam bidang pertanian, kemudian angka pertumbuhan yang cukup tinggi, gitu ya. Maka pemerintah melakukan beberapa tindakan, misalkan kebijakan Gunting Syarifudin. Kalian menjawab ya, Janu. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ekonomi, maka dilakukan pengurangan nilai mata uang, setengah bagi negara, setengah bagi masyarakat, seperti itu. Kemudian melakukan ekonomi benteng. Oke, dan program Alibaba dan lain-lain. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya? Pak. Oke, terima kasih. Berarti untuk mengetahui pemahamannya, langsung saja klik. Silakan masuk ke link yang sudah saya bagi. Silakan. Pak, nggak kebuka Pak linknya. Baik, Pak. Belum kebuka? Coba di restart dulu.
Oke, silakan masuk ke learning. Aku sudah masuk, Pak. Oke, waktu juga kerjakan dengan penuh kejujuran, gitu ya. Lakukan semampunya, gitu ya. Berdasarkan kemampuan, jangan lihat kiri kanan. Oke, sudah semua. Jangan lupa di submit. Ya, jangan lupa di submit. Iya, sudah terlihat nilai semua. Terima kasih buat semua sudah melakukan kegiatan evaluasi hari ini. Pak Alif izin Oke. keluar Pak, mati lampu di tempatnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk informasinya. Ya, kita sudah di akhir pertemuan kita hari ini. Saya minta satu orang untuk melakukan refleksi bagaimana pendapatmu memberikan kesimpulan tentang ekonomi masa demokrasi liberal. Silakan Enia. Enia, terdengar Enia? Iya, Pak. Sinyal nggak bagus di tempat saya, Pak. Oke, silakan diganti tempatnya yang tidak terganggu sinyal. Neni, silakan Neni. Silakan memberikan kesimpulan. Saya boleh, Pak? Boleh, silakan. Ardian. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, Pak. Jadi sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal itu masih berganti-ganti, sering berganti-ganti karena pemerintah mencari upaya terbaik agar ekonomi negara itu menjadi lebih baik, Pak. Jadi terjadi pergantian beberapa kali mulai dari Gunting Saprudin, kemudian Alibaba, Gerakan Benteng dan lain sebagainya. Itu Pak dari saya, Pak. Oke, terima kasih Ardian. Itulah masalah perekonomian di satu negara. Jadi nanti, nah inilah yang diharapkan dari kalian semua. Ya, ketika kalian nanti sudah dalam masyarakat, diharapkan mampu mengatasi, setidaknya berperan bagi bangsa ini, gitu ya. Mampu berperan bagi bangsa ini dalam membangun ekonomi sehingga keadaan ekonomi suatu negara atau ekonomi bangsa kita nanti bisa berjalan dengan baik. Paham sampai di sini, anak-anak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Berarti minggu depan ya, mohon sekretaris kelas mencatatkan di agenda kelas, mencatatkan pemetikan nilai yang pertama, pemetikan nilai yang kedua, ya di agenda kelas, ya dicatat di situ. Nanti jangan lupa melakukan minggu depan kita akan pemetikan nilai PH yang kedua, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan PH, kita akan memasuki demokrasi. Eni, di mana nantinya di Bali? Boleh lah, nanti kita diskusikan lagi ya, Nak. Nanti kita diskusikan. Oke, kita akhiri pertemuan kita di sini. Terima kasih buat kerjasamanya, buat pemahamannya. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Silakan Andi, dipimpin lagi dalam doa. Oke, baik Pak, teman-teman, karena sudah selesai, kita berdoa kembali sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kebugaran. Terima kasih, sampai ketemu. Dadah.